Sikap Si Malem, alam budaya indah dan subur di Katulistiwa. Sikap adalah sebuah desa dengan nilai-nilai budaya yang kental dan memiliki keindahan-keindahan alam. Terletak di Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan titik koordinat 18 derajat 24 detik sampai 02 derajat 58 detik bujur timur. Memiliki tinggi di antara 1309 hingga 1400 meter di atas permukaan laut, menjadikan suhu udara di desa yang memiliki luas wilayah 9,53 km persegi berada di antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Sehingga Desa Sikap memiliki tanah yang subur dan menjadi sumber penghasilan bagi 442 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.447 jiwa yang terdiri dari 736 orang laki-laki dan 711 orang perempuan. Sikap merupakan satu dari 19 desa yang ada di Kecamatan Barus Jahe dan berbatasan dengan beberapa desa, yakni sebelah utara dengan Desa Tanjung Barus, sebelah selatan dengan Desa Penampen dan Sarimanis, sebelah barat dengan Desa Persadanta, sebelah timur dengan Deli Serdang. Tanah subur nan indah ini memiliki potensi-potensi yang menjadi andalan dan bagian dari program pemerintah desa untuk kesejahteraan masyarakatnya, seperti potensi sumber daya alam berbasis lingkungan, potensi keberagamaan dan kebinekaan, potensi kebudayaan. Menjuah-juah Manbandakrina. Menjuah-juah. Selamat pagi. Salam sejahtera. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe ini. Visi saya Kepala Desa Sikap, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi di Desa Sikap ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa, seperti pemerintahan desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, dan masyarakat desa pada umumnya. Program saya Kepala Desa untuk dalam jabatan ini, saya mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa ini, termasuk pariwisata. Ini sangat bermanfaat dan sangat mendukung sekali dalam hal peningkatan PAD desa, yaitu dalam pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah rumah adat yang ada di belakang saya ini. Ini adalah rumah adat yang dibangun pada tahun 1941 dan ada yang di atas dituliskan tahun pembuatan, dan tukang yang membuatnya juga sudah disebutkan, ditulis di sana. Dalam pengembangan pariwisata ini, rumah adat ini salah satu potensi untuk bisa meningkatkan PAD desa. Tetapi ada kendala yang dihadapi di dalam pembangunan ini, dalam rehabilitasi peninggalan sejarah yang berbentuk rumah adat ini, yaitu mengenai pembiayaan. Jadi saya sebagai Kepala Desa Sikap berupaya untuk
melestarikan, merehabilitasi pembangunan rumah adat ini, di mana rumah adat ini sangat berpotensi untuk mendatangkan wisata-wisata lokal maupun dari mancanegara. Di tempat lain juga, selain rumah adat ini, ada juga di wilayah Desa Sikap ini terdapat suatu gua. Yang gua itu di mana terdapat di dalamnya ada 7 ruang, yang di dalamnya ada binatang walet dan kelelawar, dan di dalamnya sangat gelap sekali. Jadi saya selaku kepala desa berupaya semaksimal mungkin supaya tempat perwisata yang 2 ini sangat berpotensi untuk menjadikan desa ini menjadi desa wisata dan tempat ini menjadi pariwisata untuk umum untuk meningkatkan PAD Desa Sikap ini. Ya, kaya penubahannya. Nanti kau lihat dia gelas Ay, gusto rin na pinay na. Kamar siapa ya? Hah? Kamar siapa ya? Ay, datas ka pinay, datas. Oh, yuk. May datas ya. Yung luang kamar si di kamar kang base. Kemudian di bidang pendidikan, banyak sekali yang sudah dikerjakan dengan dana desa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang sudah dikucurkan untuk Desa Sikap ini, yaitu pembagian buku-buku kepada anak-anak didik yang berprestasi dan juga pembagian buku-buku kepada siswa-siswa yang kurang mampu dan juga mendirikan perpustakaan kecil dan membeli buku-buku untuk bacaan-bacaan untuk anak-anak sekolah. Maka misi Desa Sikap adalah 1. Meningkatkan kemajuan pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas hasil pertanian. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan perekonomian desa di bidang pertanian. 5. Menggali, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat budaya Karo untuk kesejahteraan masyarakat. 6. Memberantas penyakit masyarakat yang berkembang, secara khusus penggunaan narkoba, judi, dengan meningkatkan perang Karang Taruna. Dengan hasil kesimpulan rapat Musrembang Desa Sikap yang dilaksanakan pada tanggal 23 dan pada tanggal 25 di Desa Sikap, Dusun Kapung dan Dusun Siberteng, maka telah didapat hasil skala prioritas pada rencana pembangunan Desa Sikap sebagai berikut. Paping Blok SD Negeri Impres Ulu Plangke sudah dilaksanakan. Rapat beton Jalan Jumabantin sudah selesai dengan baik. Rapat beton Jalan Juma Lodombek sudah diselesaikan dengan baik. Dan pemasangan lampu jalan atau solar cell di 3 titik. Dan pemasangan WiFi kantor kepala desa. Demikianlah hasil kesepakatan bersama dalam skala prioritas pembangunan Desa Sikap. Desa Sikap merupakan salah satu desa di Tanah Karo yang keseluruhan warganya memiliki satu tekad bersama, yakni terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan, dan ekonomi desa. Sehingga
konsep mandiri yang tidak tergantung dari orang lain, bantuan, tanggapan dari luar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa, dan memiliki kemauan untuk memperluas pengetahuan dalam segala bidang, sehingga mampu mendorong kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan desa. Terus lewat saya kami. Pemerintahan Sikap sendiri merupakan penggabungan dua desa yang bertetangga, yakni Desa Siberteng dan Desa Kabung, di mana pada awal mula terbentuknya pemerintahan Desa Sikap ini secara resmi pada tahun 1995, yang sebelumnya masing-masing desa memiliki pemimpin desa yang pada saat itu disebut sebagai kepala kampung atau pengulu. Desa ini dibuat dari arti kata nama desa dari dua dusun ini, yaitu Siberteng dan Kabung. Jadi disingkat menjadi Desa Sikap, Siberteng, Kabung. Dusun Kabung ini berasal dari kata dasar kabu. Istilahnya kata kabu, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah kapas. Kalau dalam bahasa Karo itu kabu. Karena begitu banyaknya dahulu di dusun Kabung ini pohon kabu-kabu, maka lazimlah disebut oleh penduduk yang bertempat tinggal di sini adalah dusun Kabung. Demikian juga dengan dusun Siberteng. Karena di dusun Siberteng itu ada 3 gunung kecil, yaitu yang membentang, maka disebutlah dalam bahasa Karo Siberteng. Artinya berteng atau melintangi. Jadi 3 bukit kecil ini melintang, maka disebutlah dalam bahasa Karo Siberteng, yang melintang. Itu makanya dusun Siberteng ini disebut dengan dusun yang dilintangi oleh 3 bukit kecil. Desa Sikap ini dahulunya adalah
2 desa. Tapi dalam tahun-tahun yang sudah lewat, maka desa ini sudah diadakan penciutan. Maka 2 desa menjadi 1 desa. Oleh sebab itu pada saat sekarang ini desa Sikap ini dulunya 2 desa menjadi 1 desa, yaitu desa Sikap. Nah, Sikap sendiri merupakan singkatan dari kedua desa ini, yaitu Si untuk Siberteng dan Kap untuk Kabung. Sedangkan pendiri desa atau Simenteki Kuta ini masing-masing Nampali Barus di desa Siberteng pada tahun 1920 dan Endokom Barus di desa Kabung pada tahun 1945. Nama Kabung sendiri berasal dari nama sebuah tanaman pohon kapas yang dalam bahasa Karo dinamai batang kabu, di mana sebelum dihuni warga, desa Kabung ini dahulu kala banyak ditumbuhi pohon kapas. Sedangkan penghuni atau Simenteki Kuta yang bermerga Barus dikenal berasal dari kampung Tanjung Pamah. Nah, letak kampung Tanjung Pamah ini sendiri kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, atau boleh dikatakan sudah punah. Namun bukti terkait adanya kampung ini bisa dibuktikan dengan peninggalan sejarahnya, yakni Taman Pemakaman Umum dan Kamar Mandi Umum yang dalam bahasa Karo disebut Tapin di sekitar pesawahan Bagehen. Sedangkan Siberteng sendiri merupakan bahasa Karo yang bermakna melintang, di mana pada desa ini ditemui 3 perbukitan yang melintang menuju arah timur dan barat, dan letaknya berada di sebelah utara. Sedangkan lokasi desa ini berada di perbukitan sebelah selatan, sehingga arah perbukitan yang melintang ini disebut Gung Berteng. Untuk diketahui bahwa dalam bahasa Karo, kata Gung adalah sebutan untuk daerah perbukitan. Selanjutnya, oleh Endokum Barus selaku Simenteki Kuta, selanjutnya nama desa ini ditabalkan menjadi Kuta Siberteng. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemerintah desa melalui 10 segi pokok keluarga membentuk tim penggerak PKK yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh, pemuka masyarakat, istri kepala desa, dan jajarannya yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja desa, yakni 1. Penghayatan dan pengamalan Pancasila, 2. Gotong royong, 3. Pangan, 4. Sandang, 5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga, 6. Pendidikan dan keterampilan, 7. Kesehatan, 8. Pengembangan kehidupan berkoperasi, 9. Kelestarian lingkungan hidup, 10. Perencanaan sehat. PKK di Dusun Kabung, Desa Kabung, ya pernah kami masak jong labar, jus, cimpa mata, tanges-tanges, sama gontong royong bikin taman. Ini tadi bikin cimpa unung-unung. Bahannya tepung pulut, gula merah, kelapa, sama daunnya daun singkut. Cara membuatnya diaduk, taruh air, baru digulung dia, diaduk, baru diapakan, dibalut. Gulanya dimasakkan dulu, dididihkan, campur sama kelapa, baru didinginkan, baru bisa dibikin lah jadi cimpa apa itu, balut, cimpa unung-unung. Pokoknya 2, kalau anggota ada juga memang 10, tapi ini nggak ngumpul di sini, lantaran ada yang belum tahu. Di kampung ini aja kegiatan
bulannya kan tong royong, membersihkan kamar mandi, buat teman-teman di depan lah. Oh, posyandu. Ya, ibaratnya kita mengumpul biar kita sering ada kegiatan ketemu. Ya, bisa setiap ada permasalahan di rumah tangga bisa kita konsultasi lah. Khusus di bidang kesehatan, perhatian khusus ditujukan kepada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil, dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuklah pos pelayanan terpadu atau posyandu dengan kader posyandu yang terlatih. Ada 5 pelayanan dasar di posyandu, yaitu imunisasi, gizi, keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak atau KIA, dan penanggulangan diare. Secara teratur, ibu hamil memeriksakan diri di posyandu dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan seperti penimbangan anak dan imunisasi. Penyuluhan tentang kesehatan, gizi, dan keluarga berencana diadakan di posyandu. Bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi. Untuk meningkatkan kepedulian kepada para lanjut usia atau lansia, desa ini juga menyiapkan posyandu lansia dan melaksanakan senam lansia. Berbagai jenis tanaman buah-buahan, bunga, dan sayur mayur dengan aneka ragam merupakan hasil perkebunan masyarakat. Berada di hamparan lahan pertanian yang subur dan hutan yang terbentang di setiap sudutnya adalah sebuah pemandangan yang memanjakan mata bagi setiap orang yang menyaksikannya. Sehingga membuat rasa rindu akan kampung halaman menjadi lebih lagi bagi para perantau yang ingin membangun kembali desanya. Kelestarian budaya dibalut dengan kekayaan alamnya, berpadu dengan wujud sosial budaya dan pertanian. Ditambah lagi destinasi baru wisata alam Goa Erci yang berada di lereng perbukitan berbatas dengan wilayah Kabupaten Deli Serdang, menjadi sumber ekonomi bagi warga masyarakatnya. Namun, di bulan Mei tahun 2020, warga desa sontak kaget dan was-was ketika mengetahui kabar terkait serangan virus corona yang kemudian dikenal dengan pandemi COVID-19 mulai menyebar ke seluruh belahan dunia. Ditambah surat edaran Bupati Karo tertanggal 18 Maret 2020 tentang penanganan virus corona. Menjuah-juah membantah krina. Menjuah-juah. Selamat pagi. Salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita memanjatkan doa dan puji syukur kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita masih diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas keseharian kita sebagai aparat desa Sikap, Kecamatan Murjaya. Saudara sekalian, mengingat saat ini wabah bencana non-alam virus COVID-19 yang menimpa negeri kita, maka sesuai dengan perintah Pak Bupati melalui gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Karo, di sini saya ingin menyampaikan beberapa rencana kerja kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran antara lain. Kita akan melakukan penyemprotan disinfektan ke pemukiman warga kita
yang berjumlah 2 dusun. Menyikapi sarana cuci tangan di beberapa titik. Memberikan penyuluhan kepada warga apabila kedatangan tamu dari luar, wajib melaporkannya ke perangkat desa untuk dilakukan karantina mandiri. Dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya, segera melaporkannya ke perangkat desa dan BPD untuk diteruskan ke puskesmas Kecamatan Barusjahe. Selanjutnya, memberikan peringatan kepada warga tanpa terkecuali seluruh elemen masyarakat desa agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sesuai dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kepada perangkat desa dan BPD, terus himbau warga desa untuk jangan panik dan jangan menebarkan isu hoaks dan jangan saling menyalahkan. Dalam penanganan ini tidak bisa hanya puskesmas, polsekta, camat, serta kepala desa, kepala dusun saja yang menanganinya. Kita semua bersama-sama masyarakat harus bersatu melawannya, dan salah satu kuncinya adalah disiplin. Disiplin tersebut adalah disiplin lapor, disiplin jaga jarak, disiplin cuci tangan, dan disiplin tetap di rumah saja. Demikianlah rapat kita kali ini dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus COVID-19 Corona ini. Bujur, ras menjuah-juah kita krina. Dengan semangat kegotong royongan yang sudah terbina baik di lingkungan warga desa, dengan sebutan Rakut Sitelu sebagai pengikat kekerabatan, maka segenap pemerintahan desa bersama warga desa langsung bergerak mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebarannya. Sosok pedesaan dengan kultur budaya yang kental dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keramah tamahan, juga kebinekaan menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, makmur, serta berbudaya dengan didukung oleh pertanian yang unggul, peningkatan pendidikan, dan ekonomi desa. Mejua-jua, sikap si malam, alam budaya indah nan subur di Katulistiwa.